Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya, Romo Kristoforus Hariliong. Kita akan merenungkan Sabda Tuhan pada hari ini, Jumat 2 Oktober 2020. Hari ini adalah peringatan para malaikat pelindung. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang malaikat, sosok malaikat yang melindungi kita. Mungkin di antara kita sekalian ada yang mengatakan, malaikat itu hanyalah dongeng saja, dongeng belaka. Malaikat itu hanyalah mitos saja. Tetapi kalau kita mendengar kata malaikat, membaca kata malaikat dalam bacaan hari ini, bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai dengan 23a. Di situ ada kalimat, ya. Inilah firman Tuhan. Sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Malaikat itu disebut ada di dalam kitab Keluaran Perjanjian Lama. Dalam bacaan Injil hari ini juga, Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan ayat 10, khususnya di ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka di surga dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Malaikat mereka ada di surga. Anak-anak itu dilindungi, dijaga, disertai oleh malaikat. Tuhan Yesus sendiri dari dalam bacaan Injil memakai atau menggunakan kata malaikat. Yang mau kita renungkan di sini adalah malaikat itu hadir, diutus oleh Tuhan untuk melindungi, untuk menjagai kita. Dengan adanya malaikat, saya hanya membaca demikian. Betapa Tuhan mau melindungi kita, betapa Tuhan mengasihi kita, supaya jalan kita ini dibimbing, dituntun. Malaikat itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menjaga, melindungi kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Sejak zaman Perjanjian Lama dikatakan tadi, malaikat itu melindungi kita, membawa kita ke tempat yang telah kusediakan. Dan malaikat itu dari dalam bacaan Injil tadi ada. Malaikat itu berasal dari surga. Malaikat mereka itu, malaikat yang mendampingi anak-anak itu dari dalam bacaan Injil, sungguh ada di surga. Malaikat itu adalah utusan dari Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan yang ada di surga, yang diutus untuk melindungi kita. Betapa Tuhan mengasihi, mencintai kita, mau menjaga, melindungi kita supaya bisa bebas dari godaan-godaan hawa nafsu dunia ini, kedagingan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mendengar kata malaikat yang adalah pelindung, menggembirakan kita, menjaga kita, lalu apa yang bisa kita refleksikan di sini? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang mau saya katakan di sini adalah demikian. Dalam hidup ini, dalam hidup Anda, juga jadilah malaikat bagi orang lain. Jangan sampai Anda ini, hidup Anda ini, diri Anda ini menjadi setan bagi orang lain. Buatlah diri Anda seperti malaikat bagi orang lain. Buatlah diri Anda itu malaikat bagi orang lain. Apa itu artinya? Juga melindungi, membimbing orang lain. Di tengah keluarga Anda misalkan saja, Anda melindungi keluarga Anda, melindungi istri dan anak-anak Anda, ya, supaya tetap bisa akur, bisa tetap setia satu sama lain, supaya bisa saling mengasihi. Melindungi itu artinya apa? Menanamkan kasih di dalam keluarga.
menanamkan kesetiaan di dalam keluarga. Anda katakanlah sebagai orang tua mewujudkan kasih, membawa kasih itu dalam keluarga. Itu bentuk perlindungan yang nyata, ya. Anda sebagai anak mau taat kepada orang tua, mau berbakti kepada orang tua, mau menggembirakan orang tua. Itu saya pikir, ya, kalau kita menjadi malaikat bagi sesama kita, dalam keluarga kita setidaknya. Jangan menjadi setan bagi orang lain, apalagi menjadi setan dalam keluarga kita. Artinya apa? Bersikap keras, bersikap jahat, emosional dalam keluarga, begitu gampang memukul istri, begitu gampang menendang anak, begitu gampang menampar suami katakanlah, menampar anak katakanlah. Itu saya pikir, berbuatlah kasih, berbuatlah baik pertama-tama dalam keluarga Anda. Juga berhadapan dengan orang lain, jadilah malaikat juga katakanlah bagi orang lain. Artinya apa? Ya, ikut bersama dengan sesama itu ke arah hidup yang baik, ke arah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadilah sebagai orang Kristiani yang sungguh mewartakan, menampilkan wajah Kristus dalam kehidupan ini. Artinya apa? Bila ada kesepakatan untuk berbuat curang, disitulah Anda bisa tampil sebagai malaikat. Artinya apa? Mengingatkan teman-teman Anda untuk tidak berbuat curang, untuk tidak berbuat korupsi, untuk tidak bersepakat dalam hal-hal yang negatif, dalam hal-hal yang jelek. Disinilah panggilan Anda, ya, untuk apa? Mengingatkan katakanlah teman-teman Anda untuk tidak salah jalan, supaya mereka katakanlah tidak salah jalan. Dan disinilah Anda bisa menjadi malaikat yang mengingatkan mereka untuk bisa berjalan di jalan yang benar, di jalan yang baik. Jangan ikut terjerumus. Ada teman-teman yang kena narkoba, Anda ikut kena narkoba juga. Ada orang-orang teman-teman Anda yang main judi, Anda ikut main judi juga sampai habis-habisan uang Anda. Teman-teman Anda pada nyeleweng katakanlah, Anda juga ikut nyeleweng. Itu tidak usah dilakukan, itu tidak usah diikuti. Justru Anda sebagai malaikat bisa tampil mengingatkan orang-orang seperti itu untuk tidak berbuat salah, untuk tidak berbuat dosa. Lah kalau mereka tidak mau dengar bagaimana? Ya, saya juga gak bisa berkata apa-apa lagi. Yang penting kita, Anda itu sudah mengingatkan, menyadarkan. Masalah dia itu mau sadar, masalah orang itu mau ingat, masalah orang itu mau mengetahui, memahami apa perbuatannya, apa tindakannya. Ya, ini di luar wewenang kita. Dia punya keputusan bebas untuk melakukan apa yang mau ia lakukan. Tetapi setidaknya kita sudah mengingatkan dia, sudah mengingatkan mereka untuk tidak salah jalan. Itu batas-batas kita hanya seperti itu. Selanjutnya adalah ya kebebasan dia sebagai manusia untuk melakukan, untuk memilih apa yang mau dia lakukan. Tapi setidaknya mari kita membantu orang-orang seperti itu, membantu dia, membantu mereka untuk tidak salah jalan, tetapi lebih memilih keputusan jalan yang baik. Dan ketika Anda bisa melakukan itu, Anda sudah tampil seperti malaikat, bagaikan malaikat kepada orang lain. Ikut melindungi orang lain, sesama Anda, untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Tindakan lain lagi yang bisa kita lakukan, yang menampilkan diri seperti atau bagaikan malaikat, punya sikap belas kasih. Betapa banyak saat ini katakanlah, bukan hanya anak muda, bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang-orang sudah tua, kakek, nenek, simbah, simbo itu yang sudah tua. Coba lihat kalau di lampu merah, mereka tidak punya pekerjaan, mereka tidak punya pendapatan penghasilan, sampai mereka jualan tisu itu. Berhadapan dengan itu, apa yang mau kita lakukan? Kita diam saja? Kita berpangku tangan? Atau bagaimana?
Keputusannya ada di dalam tangan Anda. Kalau Anda lagi menikmati jalan, ya, Anda beli, katakanlah sedang membeli sebungkus makanan, apapun makanannya itu, lalu datang seorang kakek atau seorang nenek membawa makanan, kerupuk, jualan kerupuk, ada juga yang jualan peyek. Lalu dengan penuh iba dia menawarkan dagangannya itu, kerupuknya itu, peyeknya itu, atau rotinya itu, minta supaya kita beli. Apa yang mau kita lakukan? Jawabannya itu ada di dalam hati, dalam pikiran, dalam tangan Anda. Tetapi kalau saya akan beli. Walaupun saya tidak butuh, tetapi nanti bisa saya bagikan kepada orang lain, kepada sahabat-sahabat saya, karyawan, satpam, teman-teman saya, siapapun juga saya beli. Meskipun saya tidak menikmati, bukan untuk saya, tetapi baik buat orang lain. Kenapa? Saya ingin supaya dia itu gembira. Dagangannya meskipun sedikit, ada yang membeli, dan yang membeli itu adalah saya. Dan kalau saya beli, katakanlah, mohon maaf, tidak cuma 1 atau 2, lebih, pasti lebih banyak. Supaya apa? Supaya dia juga bisa menikmati jerih payahnya, supaya dia itu bisa menikmati kerja kerasnya, dan ketika dia pulang ke rumah, dia bisa membawa sesuatu untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk cucunya. Dan kalau seandainya saya membeli suatu barang dari mereka yang katakanlah misalkan saja harganya, ya katakanlah sebut saja sekitar 53.000, saya akan memberi lebih. Lebihnya berapa? Terserah saya. Tetapi yang saya inginkan adalah supaya dia nanti kalau pulang ke rumah, dia bisa bawa makanan untuk keluarganya, untuk cucunya, untuk anaknya. Kita memang tidak melihat itu semua, tetapi ketika kita membayangkan itu yang akan terjadi pada orang itu, pulang bawa rezeki, bawa berkat yang berasal dari saya, bukankah itu suatu kegembiraan bagi kita? Bergembira karena saya bisa, karena Anda bisa membuat orang lain bergembira, ya. Dan ketika Anda bisa membuat orang lain bergembira, itulah dia. Anda mempunyai hati seperti malaikat, mau berbagi kasih, mau berbela rasa, mau membagi. Gak usah pikir ini apa yang saya berikan itu bermanfaat atau tidak. Pasti bermanfaat. Apalagi kalau kita memberinya dengan penuh senyuman, dengan penuh kasih kepada dia, dia akan menerima dengan hati yang penuh gembira. Dan ketika ia merasakan kegembiraan itu dan syukur, bisa kita lihat betapa kita juga gembira dalam hati ini. Karena kita bisa berbuat baik, berbuat kasih, karena kita bisa membuat orang lain bergembira. Mungkin baik juga menjadi moto dalam hidup kita setiap hari, katakanlah demikian. Silakan bertanya, apakah dalam hari ini saya sudah membuat orang lain bergembira? Ya silakan kita refleksikan dalam hidup ini. Tuhan sudah memberikan pelindung, yaitu malaikat kepada kita yang menuntun kita. Maka saya berharap kita juga bisa menjadi malaikat bagi orang lain, bagi sesama kita. Dan itulah dia yang berkenan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari dalam hidup ini kita sungguh berkenan mendengarkan dan melakukan sabda Tuhan dengan penuh gembira dalam hidup kita berhadapan dengan orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.